Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fatma Handayani. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD yang berada di UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila tersebut. Seperti yang kita ketahui, Pancasila tidak lahir secara instan, tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses yang sangat panjang yang melibatkan pemikiran, perdebatan, dan kesepakatan para tokoh bangsa dalam proses pembuatan tersebut. Yang pertama, saya akan memberikan contoh gambar dari suasana sidang BPUPKI. Saya mengambilnya dari handphone. Terlihat bagaimana suasana sidang BPUPKI pada saat itu, di mana dihadiri oleh banyak para pemimpin bangsa kala itu. BPUPKI sendiri merupakan badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada kala itu, termasuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang ini, para tokoh seperti R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh lainnya menyampaikan berbagai usulan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Terjadi diskusi dan perbedaan pendapat, tetapi semuanya disampaikan melalui musyawarah. Menurut saya, di sini terlihat nilai demokrasi dan saling menghargai pendapat, karena walaupun berbeda, mereka tetap mencari jalan terbaik bersama pada kala itu. Walaupun banyak kepala yang saat itu menghadiri rapat. Yang kedua, saya akan menunjukkan gambar kurang lebih isi dari Piagam Jakarta. Oke, Piagam Jakarta merupakan hasil kesepakatan awal yang berisi rumusan dasar Pancasila sebelum menjadi Pancasila yang seperti kita kenal sekarang sampai hari ini. Piagam Jakarta merupakan hasil kesepakatan awal yang berisi rumusan dasar negara sebelum Pancasila seperti sekarang. Namun, sebelum disahkan terdapat perubahan pada salah satu bagian isi dari Piagam Jakarta tersebut. Perubahan ini dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia berbagai latar belakang dapat menerima dasar negara tersebut pada kala yang akan membuat kita menjadi dasar negara kita pada hari ini. Hal ini menunjukkan sikap toleransi yang sangat tinggi dari para pendiri bangsa. Mereka rela mengubah keputusan demi menjaga persatuan yang pada kala itu juga masih pasti sangat uh, ekstrim atau bahasanya masih sangat rasis juga terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di kala itu. Walaupun sampai hari ini pun kita masih banyak hal-hal perbedaan-perbedaan yang masih ada saja dari satu atau dua orang menanggapinya kurang baik atau rasis dalam bahasa sekarang. Menurut saya, ini adalah contoh nyata bahwa persatuan lebih penting daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu pada saat itu, yang harus kita cerminkan sampai hari ini agar tidak ada lagi kata rasis dalam kehidupan bersosial. Yang ketiga, saya akan memperlihatkan gambar dari sidang PPKI. Dalam sidang PPKI tersebut juga terlihat bagaimana keseriusan para pemimpin bangsa dalam memutuskan hasil dari pembentukan Pancasila. Kemudian melalui sidang PPKI ini, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang sah pada tanggal 18 Agustus 1945. PKI berperan dalam mengesahkan hasil perumusan sebelumnya menjadi keputusan resmi negara kita. Peristiwa ini sangat penting karena sejak saat itu Pancasila menjadi dasar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia hingga hari ini.
Dari seluruh proses tersebut, menurut saya terdapat nilai-nilai penting yang seperti persatuan, toleransi, dan yang paling penting adalah musyawarah, di mana kita tidak meninggikan ego kita atau pendapat kita yang hanya kita anggap benar sendiri. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap yang sangat bijaksana di kala itu. Mereka tidak memaksakan kehendak tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama agar pada saat itu Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan berdemokrasi. Jika kita bandingkan dengan kondisi sekarang, perbedaan pendapat sering kali justru menimbulkan konflik, terutama di media sosial yang paling awam dan paling mudah kita ranah di zaman sekarang ini. Banyak orang mudah terpancing emosi, saling menyalahkan, bahkan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena perbedaan pandangan bagi mereka. Apabila pendapat mereka tidak dapat diterima atau tidak disetujui oleh orang lain, mereka akan mulai menulis atau memutarbalikkan fakta agar pendapat mereka dianggap benar dan orang lain itu salah. Itulah yang paling sering kita hadapi dan paling umum kita rasakan pada zaman sekarang. Bagaimana orang-orang mulai gampang terpancing dan saling menyalahkan dan hanya mementingkan ego mereka masing-masing. Padahal kadang mereka tidak saling mengenal satu sama lain di dalam media sosial tersebut. Padahal jika kita meneladani sikap para pendiri bangsa yang kala itu, perbedaan seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog dan saling menghargai. Padahal kita sebagai manusia atau terutama makhluk sosial yang ada di zaman sekarang, dengan adanya internet harusnya atau media sosial kita dapat lebih mudah dalam berbagai pendapat dan memahami setiap hal yang ada dari budaya, kehidupan seorang, karakter seorang. Kita tidak boleh cepat menjudge atau mengkritik suatu pendapat atau unggahan dari seseorang. Karena kita di dunia media sosial ini, mari kita bisa harusnya mempelajari dan mulai memahami di mana banyaknya orang di seluruh dunia atau bahkan di Indonesia pun itu ada berbagai perbedaan budaya, bahasa, agama, juga dari bentuk, wajah, kulit, itu semua kita berbeda. Harusnya malah di zaman sekarang menurut saya kita harusnya sudah lebih open minded atau sudah lebih memahami adanya perbedaan-perbedaan pendapat, berpikiran, ataupun cara kita sehari-hari berpakaian saja pasti berbeda. Oleh sebab itu, bagi saya harusnya kita lebih mencontoh atau meneladani sikap yang ada di zaman dahulu yang padahal belum mengenal sesuatu itu tidak lebih mudah daripada sekarang. Harusnya kita lebih menghargai perbedaan, kita harusnya mensupport seseorang, apalagi kalau orang itu sebenarnya tidak kita kenal. Menurut saya, disinilah pentingnya memahami nilai Pancasila yang sudah mulai dilupakan atau sudah mulai nilai-nilainya tidak dipahami oleh generasi-generasi muda karena mereka lebih mudah atau mencari hal tertentu tuh sudah tidak berpatokan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Agar kita tidak mudah terpecah belah. Padahal kalau kita bisa memahami nilai-nilai kandungan Pancasila yang baik dari 55 Pancasila tersebut, kita bisa tidak mudah terpecah belah, terutama bagi bangsa kita sendiri. Menurut saya, menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan apapun itu pendapat atau apapun, serta mengutamakan kepentingan bersama. Apalagi kita harus mulai mengajarkan anak-anak kita atau adik-adik kita untuk yang namanya kepentingan bermusyawarah. Zaman sekarang anak-anak susah untuk diajak bermusyawarah. Bahkan ada beberapa yang mereka tidak mengerti
apa sih musyawarah itu? Makanya kita sebagai generasi muda, kita memiliki peran untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, maupun media sosial yang mudah kita akses. Karena di media sosial dari umur muda sampai yang tua pun kita bisa mengakses. Oleh sebab itu, kita harus lebih menjaga sikap kita dalam menggunakannya. Dengan begitu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang sudah dipertahankan oleh para tokoh bangsa sebelumnya untuk menjaga Indonesia menjadi Indonesia yang merdeka, berdemokrasi. Untuk kita bangsa muda untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, bukan lebih hancur, lebih terpecah belah. Sekian itu menurut pendapat saya. Mohon maaf atas kata kalau ada salah kata dalam pengucapan saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.